Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Video pembelajaran ini merupakan tugas akhir individu mata kuliah Kapita Selekta Fikih dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Amri Effendi, SHIMA. Halo, perkenalkan nama saya Siska Trikazana dengan nomor induk mahasiswa 2130401131, kelas Perbankan Syariah 2D, Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab yaitu syaum atau siam. Puasa yaitu menahan diri dari rasa haus dan lapar, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Yang kedua, niat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Yang ketiga, saya akan membahas tentang orang-orang yang wajib puasa. Yang pertama, sudah pasti orang yang beragama Islam, karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti beragama Islam. Yang kedua, orang yang sudah balik. Maksudnya yaitu orang yang sudah balik, laki-laki sudah mengalami mimpi basah, dan untuk perempuan yang sudah haid. Yang ketiga, orang yang berakal. Yang keempat, orang yang menetap. Yang kelima, orang yang mampu berpuasa dan sehat. Sehat dalam arti jasmani dan rohani dan juga fisiknya. Yang keempat, rukun puasa. Teman-teman semuanya pada tahu kan rukun puasa itu? Karena kita orang Islam harus mengetahui rukun puasa dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, rukun puasa itu yaitu niat. Niat untuk mengerjakan puasa dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, imsak, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti berbohong, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, memandang yang tidak pantas, dan melakukan hal-hal yang melenceng lainnya. Selanjutnya, yang kelima, syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu menunaikan puasa. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang keenam, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain makan dan minum, ada juga yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, merokok. Kedua, berhubungan badan. Ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Keempat, haid. Dan kelima, muntah dengan sengaja. Selanjutnya, yang ketujuh, tentang sunnah-sunnah puasa atau amalan yang dapat kita lakukan saat berpuasa. Yang pertama, sahur. Kedua, menyegerakan berbuka. Ketiga, berdoa setelah dan sebelum berbuka. 4. Mandi besar. 5. Menjaga lisan dan perbuatan. 6. Menahan diri. 7. Memperbanyak sedekah. 8. Memperbanyak iktikaf. 9. Menamatkan Al-Quran. Dan 10. Istiqomah. Yang kedelapan,
Hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa yang pertama, melatih diri dari hawa dan nafsu. Yang kedua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Dan yang kelima, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang kesembilan, cara puasa Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan buka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka. Beliau bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengakhiri sahur. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Rasulullah menjawab, selama bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Syahih. Yang ketiga, makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka. Apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci. Yang keempat, membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. 5. Berolahraga. Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah pada pagi harinya ia dalam keadaan berharum-haruman serta rambut yang tersisir rapi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memberikan makanan berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Sahih Nasai dan Tirmizi. Yang ketujuh, melaksanakan salat tarawih merupakan satu keistimewaan pada bulan Ramadan. Yang kedelapan, melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, menanti malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang paling mulia daripada 1000 malam. Yang kesepuluh, melaksanakan taubat. Pintu taubat atau pintu ampunan terbuka lebar selama bulan puasa. Yang ke-11, memberi zakat fitrah bagi orang yang mampu kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah kita. Dan yang terakhir, doa berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin.